Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, dalam bagian ini kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun di benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, atau bentang alam. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang negara Jepang. Nah, negara Jepang merupakan negara terkaya nomor 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Jerman. Masyarakat Jepang menyebut negerinya sebagai Nihon, yang kemudian dilafalkan menjadi Nippon. Apa sih artinya Nippon itu? Nah, arti dari Nippon berarti matahari terbit. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan suka bekerja keras. Nah, letak dan luasnya ini di negara Jepang, kamu bisa melihat petanya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, sebelah timur berbatasan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan Laut Jepang, sebelah selatan berbatasan Laut Cina Timur. Nah, luas wilayahnya di negara Jepang sekitar 377.835 km persegi. Itu luas wilayah di negara Jepang, kurang lebih sekitar itu. Terus wilayahnya negara Jepang itu dibagi menjadi 4 pulau utama, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Secara geografis tadi sudah dijelaskan sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, dan sebelah selatan itu berbatasan dengan mana. Kalian juga bisa melihat di peta Jepang, peta negara Jepang yang ada di sini. Terus selanjutnya tentang bentang alam. Bentang alam negara Jepang. Kepulauan Jepang itu merupakan lanjutan dari serangkaian pegunungan sirkumpasifik. Puncak tertinggi di negara Jepang yaitu Gunung Fuji. Nah, Gunung Fuji itu merupakan lambang nasional negara Jepang. Nah, kalau kalian itu kok dengar-dengar Gunung Fuji, nah itu lambang dari negara mana? Nah, itu kalau Gunung Fuji yang terkenal itu lambang nasionalnya dari negara Jepang. Nah, akibatnya yang ditimbulkan dari Gunung Fuji itu dari kondisi geografis yang demikian. Itu kepulauan Jepang itu dikenal rawan terhadap ancaman 4 jenis bencana alam atau Forus, yaitu letusan gunung api, gempa bumi vulkanik dan tektonik, gelombang tsunami, dan embusan angin taifun. Selanjutnya, tentang iklim. Pola iklim di negara Jepang sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu angin musim, arus laut, dan laut yang membatasi daerah di kepulauan Jepang. Jepang itu memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim salju, dan musim gugur. Nah, Jepang memiliki 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Kalian harus bisa membedakan antara faktor utama, terus musim, dan iklim. Nah, itu kalian harus bisa membedakan. Kalau 3 faktor utama itu angin musim, arus laut, laut yang membatasi daerah di kepulauan Jepang. Kalau 4 musim di negara Jepang, itu musim panas, musim dingin, musim salju, dan musim gugur. Tapi kalau iklim, itu ada 2 di negara Jepang, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Yang kedua, yaitu negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu
wilayah yang berada pada benua Amerika, wilayah yang berada pada Kepulauan Hawaii, dan wilayah yang berada di Alaska di sebelah utara Kanada. Nah, kalian bisa melihat batas-batas dari Amerika Serikat. Sebelah utara di Amerika Serikat itu berbatasan dengan negara Amerika Serikat dengan Kanada dan Laut Es Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Atlantik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Sebelah barat berbatasan dengan Lautan Pasifik. Nah, secara keseluruhan Amerika Serikat itu luas negaranya mencapai kurang lebih 9.826.630 km persegi. Nah, itu kurang lebih dari luas negara Amerika Serikat. Terus iklimnya di negara Amerika Serikat itu mempunyai 4 musim. Kalau tentang iklim, di situ di Amerika Serikat itu terdiri dari 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, gambaran umum dari keadaan iklim di Amerika Serikat itu dibedakan menjadi 4 jenis iklim yang utama, yaitu iklim darat atau kontinental, iklim laut sedang, iklim subtropik, iklim gurun. Kalian ini juga harus bisa membedakan antara 4 musim dan 4 iklim di Amerika Serikat. Terus tentang bentang alamnya, berdasarkan kondisi alamnya, negara Amerika Serikat itu terdiri dari 5 wilayah utama, yaitu wilayah Pasifik, wilayah sistem pegunungan sirkumpasifik, wilayah plato barat, wilayah dataran besar atau Great Plain, wilayah Appalachia, dan dataran pantai Atlantik. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu negara Inggris. Inggris merupakan salah satu negara di Eropa yang cukup terkenal di dunia. Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara bagian yang membentuk Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. Kalian bisa melihat petanya, peta negara Inggris yang ada di video ini, bisa melihat tentang batas-batasnya. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris, sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Itu perbatasan negara Inggris. Letak dan luas astronomisnya yang lain, secara astronomis Inggris itu terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Nah, secara geografis terletak di sebelah barat daratan Eropa. Wilayah negara Inggris ini merupakan negara maritim 100% yang terletak di pinggir timur Samudra Pasifik. Nah, ini batas-batasnya negara Inggris. Tadi sudah kita bahas dengan peta yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya, tentang bentang alam di Inggris itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yaitu kawasan bergunung-gunung, atau maksudnya bagian barat dan utara. Itu yang pertama, tentang kawasan bergunung-gunung, itu ada dataran tinggi utara. Kalau dataran tinggi utara, itu puncak gunungnya yang dimaksud, antara Gunung Ben Nevis dan Gunung Merrick. Terus yang kedua, dataran rendah tengah. Itu biasanya di situ teluk atau lembah kalau dataran rendah tanah. Yang ketiga, Wales. Wales itu apa? Wales itu kawasan yang menjorok ke arah barat. Biasanya di situ
pegunungan Kambrian dengan puncaknya Gunung Snowdon. Nah, itu. Terus yang keempat yaitu Wales Selatan, Plata yang memuncak di Taman Nasional Brecon Beacon. Terus yang kedua, bentang alam di negara Inggris yang kedua yaitu Irlandia Utara, berhubungan dengan pegunungan barat Inggris. Tetapi Danau Ness dan dataran rendah sekelilingnya itu menempati posisi sentral yang merupakan apa? Cekungan di daerah plato basal. Itu yang kedua, tentang Irlandia Utara yang berhubungan dengan pegunungan. Terus yang ketiga, bentang alam yang ketiga yaitu daerah yang bergelombang atau maksudnya bagian timur dan selatan. Itu mengalir, yang bergelombang itu maksudnya mengalirnya Sungai Thames. Sebanyak 15 jembatan melewati Sungai Thames. Misalnya ada jembatan Westminster, Menara Waterloo, Jembatan Kew. Nah, itu yang paling menonjol adalah Jembatan London. Karena apa? Jembatan ini menopang arus lalu lintas yang lalu lalang di atas Sungai Thames atau jantung perdagangan kota London. Terus selanjutnya yaitu iklim di negara Inggris. Ciri iklimnya pengaruh laut dominan, musim dinginnya nyaman dan musim panasnya sejuk. Secara umum, Inggris maupun kawasan pantai barat Eropa cukup memiliki iklim yang nyaman dan kondusif bagi aktivitas kehidupan dibandingkan negara-negara di kawasan Eropa lainnya. Ciri iklimnya di negara Inggris itu pengaruh laut dominan, musim dinginnya nyaman itu tadi. Nah, terus selain itu gejala yang sering muncul ketika hujan jatuh di Inggris maupun di daerah iklim ini dibuktikan oleh tercatatnya beberapa kota sebagai berikut. Nah, seperti London tadi, Skotlandia, Paris, nah itu. Terus secara umum, Inggris itu kawasan pantai barat Eropa yang cukup memiliki iklim yang nyaman. Itu iklimnya nyaman, ketika panas juga sejuk, ketika dingin juga sangat nyaman. Itu iklim yang ada di negara Inggris. Yang keempat yaitu negara Australia. Negara Australia merupakan negara terbesar yang ada di dunia. Negara ini memiliki luas wilayah kurang lebih 7.772.535 km persegi. Panjang garis pantai negara Australia ini yaitu 25.760 km. Terus, letak dan luasnya. Nah, secara astronomi, negara Australia ini terletak antara 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Terus perbatasannya, negara Australia sebelah utara itu berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, sebelah utara ini negara Australia itu menjadi negara tetangganya, negara tetangga Papua Nugini. Terus sebelah tenggara itu menjadi negara tetangga Selandia Baru. Terus selanjutnya setelah samudra yang terdekat, setelah dua itu tadi, sebelah utara dan sebelah tenggara negara Australia, ini kalau perbatasannya yaitu sebelah utara dengan Laut Timor atau Timor Leste dan Laut Arafuru. Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Antartika. Selanjutnya, yang kelima yaitu negara Mesir. Dahulu kala, Mesir dikenal dengan nama Egypte, yang dimaksud dengan kerajaan Fir'aun. Mesir merupakan negara yang memiliki peradaban. Nah, letak dan luasnya negara Mesir itu berdasarkan letak astronomisnya,
Mesir itu terletak antara 22 derajat lintang utara sampai 31,5 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Secara geografis, Mesir terletak di benua Afrika bagian utara di antara Laut Tengah dan Laut Merah. Nah, batasan negara Mesir itu sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat, itu kalian bisa melihat di peta yang ada di sini. Nah, Mesir itu menjadi 4 daerah. Selain itu, Semenanjung Sinai yang pertama, yang kedua Gurun Timur, yang ketiga Gurun Libya, yang keempat Lembah Sungai Nil. Kalau yang pertama, Semenanjung Sinai itu merupakan daerah tandus dan bergunung-gunung dengan puncaknya Jabal Katerin. Itu yang Semenanjung Sinai. Terus yang kedua yaitu Gurun Timur. Gurun Timur itu terletak di antara Laut Merah dan Sungai Nil. Wilayahnya berupa pegunungan yang tandus dan sulit dilalui. Puncak tertingginya adalah Jabal Hamada dengan tinggi kurang lebih 1977 meter. Ini kalau di Gurun Timur. Terus yang ketiga yaitu Gurun Libya. Nah, Gurun Libya ini terletak di sebelah barat Sungai Nil. Di daerah tersebut banyak terdapat depresi kontinental. Maksudnya apa? Dataran rendah yang lebih rendah daripada permukaan laut. Nah, depresi kontinental yang terkenal adalah depresi Katara. Terus yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu Lembah Sungai Nil. Daerah Lembah Sungai Nil ini merupakan daerah yang subur. Daerah tersebut memegang peranan penting dalam perekonomian Mesir. Nah, supaya sungai dapat digunakan sebaik-baiknya. Di beberapa tempat di Mesir itu dibuat bendungan, antara lain bendungan Kartoun, Aswan, Suwid, dan Kairo. Itu bendungan yang ada di Sungai Nil. Nah, menurut seorang ahli sejarah, Mesir adalah negara yang dikaruniai Sungai Nil. Makanya Sungai Nil ini di negara Mesir itu memegang peranan penting dalam perekonomian Mesir. Nah, yang dimaksud dengan perekonomian di negara Mesir itu perekonomian penting. Sektor perekonomian pentingnya di Mesir itu antara lain pertanian, peternakan, dan pertambangan. Kalau pertanian itu Mesir negara agraris. Seperti dulu ketika kita kelas 8 kan kita sudah mempelajari tentang pertanian. Kalau di situ kok ada pertanian, istilah pertanian, nah itu berarti termasuk negaranya negara agraris. Nah, sebagian besar penduduknya Mesir itu hidup dari bercocok tanam. Terus yang kedua tadi kan ada peternakan. Kalau peternakan di negara Mesir itu berkembang pesat, meliputi ternak yang ada di negara Mesir itu unta, lembu, kerbau, biri-biri, domba, dan lainnya. Terus yang ketiga, tentang pertambangan di negara Mesir ini termasuk negara yang kaya barang tambang. Barang tambang dan daerah penghasil barang tambang di Mesir seperti penghasil minyak bumi, biji besi, fosfat, mangan, dan lain-lain. Nah, itu dari hasil perekonomian yang ada di negara Mesir. Nah, ini dari materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Cukup sekian, semoga kalian bisa memahami, bisa mencari di buku, kalau belum paham dibaca bukunya. Terus tugas selanjutnya kalian mengerjakan di Google Form yang ada di bawah presensi. Nanti kalau kalian sudah presensi, nanti tugasnya di bawahnya di situ. Nah, udah
Cukup sekian dari Ustazah. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bisa dipahami. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.